Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Jadi itu pasti harta rahasia tingkat surga. Wen Feichen menjelaskan. Benarkah? Long Hui tidak bisa menahan kegembiraan. Dia tidak menyangka kali ini dia hanya mencoba untuk menyingkirkan Yang Ke, sebuah karakter kecil, dan dia tidak hanya memiliki kecantikan, tetapi juga harta rahasia surgawi. Harta rahasia pelindung bahkan lebih berharga daripada harta rahasia ofensif. Jadi harta rahasia surgawi tak ternilai harganya, dan geng pertempuran berdarah itu masih dikendalikan oleh Huaman. Jika saya memberikan harta rahasia ini kepada kakek saya, maka kekuatan kakek saya di depan Human akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Saya takut, bahkan Human bukanlah lawannya. Memikirkan hal ini, Long Hui sangat bersemangat. Ambillah, kamu harus mengambilnya. Long Hui berteriak. Tuan Wen, jika Anda bisa merebut benda ini, di masa depan dalam geng pertempuran darah, Anda akan menempati posisi wakil pemimpin geng. Ekspresi Wen Feichen terangkat ketika dia mendengar kata-kata. Terima kasih, Tuan Long, atas perhatian Anda. Meski begitu, Wen Feichen tahu bahwa tidak akan mudah untuk menembus pertahanan harta rahasia tingkat surga ini. Karena dia melihat bahwa serangannya barusan tidak berpengaruh sama sekali. Wen Feichen tahu itu adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Tapi untungnya, gadis kecil ini tidak cukup kuat untuk bertahan terlalu lama. Selama dia terus menyerang, selalu ada kesempatan untuk memecahkan tirai tipis ini. Lakukan! Pada titik ini, Wen Feichen memberikan teriakan lembut dan memimpin untuk memukul tirai cahaya. Pada saat yang sama, tuan dari geng pertempuran darah juga dengan keras menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. Lapisan demi lapisan cahaya muncul di cahaya tirai dalam sekejap. Namun Xian Ningsang dan Yang Ke yang dijaga oleh tirai tipis di dalam baik-baik saja. Semua serangan diblokir oleh tirai tipis. Perubahan mendadak membuat Yang Ke melihat sedikit harapan untuk melarikan diri. Mata itu juga bersinar dengan cahaya yang cerdas dan pikirannya berputar dengan cepat, mencoba mencari jalan keluar sebelum tirai cahaya dibuka. Apakah Anda takut, saudara junior? Xian Ningsang tiba-tiba bertanya. Hah? Yang Ke menoleh untuk melihatnya. Kita mungkin mati. Apa Anda takut? Xian Ningsang melanjutkan. Apa yang Anda takutkan? Jangan takut. Yang Ke menjawab. Menatap Long Hui dengan dingin dari jarak lebih dari 10 kaki. Jika dia bisa menangkap orang ini, maka dia akan memiliki alat tawar-menawar di sisinya. Namun untuk menembus blokade dari begitu banyak master dalam pertempuran berdarah dan memenangkan Long Hui, kesulitan ini tidak biasa. Bahkan jika Xian Ningsang bergerak, saya khawatir itu tidak akan dapat melakukannya. Saya tidak takut. Xian Ningsang tersenyum lembut. Mereka masih tidak tahu apa yang akan mereka hadapi. Yang Ke tercengang oleh kata-katanya, dan sebelum dia bisa mengerti apa maksudnya, seluruh lembah tiba-tiba situasinya telah berubah. Sudah waktunya. Hari ke-7 bulan ke-7, Yin Qi berkumpul. Di tempat 9 yin ini berkumpul, hembusan Yin Qi dingin tiba-tiba muncul dari tanah. Yin Qi ini berputar, seolah-olah tangan besar yang aneh terulur dari tanah, terus bergerak ke arah tanah. Dalam sekejap mata, suhu di seluruh lembah bergetar, dan hawa dingin yang menusuk tulang membuat semua orang menggigil tak terkendali. Bahkan tuan dari geng pertempuran darah yang mengepung tirai cahaya merasakan ada sesuatu yang salah, dan buru-buru mengedarkan vitalitas mereka untuk menahan erosi Yin Qi. Untungnya, meskipun Yin Qi ini membuat orang merasa tidak nyaman,
Mereka tidak mematikan. Selama mereka melawan dengan keberuntungan, tidak akan ada masalah serius. Nama bagaimana karakter kecil di Feng Yuluo bisa menahannya, apalagi orang-orang dari geng pertempuran darah ini. Hanya saja jika mereka tinggal di sini untuk waktu yang lama, saya khawatir vitalitas mereka akan habis, dan mereka hanya akan mati beku saat itu. Setelah beberapa saat, seluruh lembah telah terkubur oleh Yinki. Xianningshan tiba-tiba bergerak dengan sosok yang anggun, seolah-olah dia sedang menari, disertai dengan cetakan tangan yang aneh satu persatu. Vitalitas di tubuhnya terbagi menjadi saluran yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar ke segala arah. Mengikuti gerakan Xianningshan, Yinki yang padat di seluruh lembah bereaksi. Jika dari atas melihat ke bawah, itu seperti sepanci air mendidih. Yinki tampak hidup dan berguling dan menggeliat di lembah. Terlihat sangat mengerikan. Tidak bagus, seru Wen Feichen. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Xianningshan, tetapi sebagai master di tingkat kelima dari alam asal sejati, dia masih memiliki beberapa penglihatan. Wanita ini mungkin mengatur semacam formasi di lembah ini sebelumnya, dan sekarang dia mendesak mengoperasikan formasi. Jika dia benar-benar diminta untuk mengaktifkan formasi yang tidak diketahui ini, saya khawatir hal-hal akan berubah kali ini. Ayo, cepat dan hancurkan tirai tipis ini. Wen Feichen meraung dengan marah. Dia ingin menangkap Xianningshan sebelum formasi besar dibuka. Jika tidak, semuanya akan berakhir. Kalian juga datang ke sini, atau saya akan membunuh Anda sekarang, teriak Wen Feichen kepada karakter kecil. Mendengar itu, Nulang dan yang lainnya tidak berani ragu. Awalnya mereka sama sekali tidak berguna dalam pertempuran sengit seperti itu. Mereka juga memiliki pengetahuan diri, dan mereka berdiri di samping untuk menonton pertunjukan. Tetapi atas perintah Wen Feichen, mereka harus melakukannya dan berpartisipasi di dalamnya. Karena meskipun serangan orang-orang ini sangat lemah, tetapi mereka sedikit banyak dapat menghabiskan pertahanan tirai cahaya. Segera sekelompok 12 orang mengerahkan semua kekuatan mereka, mati-matian menyerang tirai cahaya berbentuk setengah lingkaran. Kemudian riak-riak pada tirai cahaya lapis demi lapis tampak runtuh, tetapi masih sekokoh sebelumnya. Di dalam tirai cahaya, Yangke sedang terburu-buru. Dia ingin membantu, tetapi kekuatannya terlalu rendah. Jadi dia tidak bisa masuk. Dia hanya bisa menjaga sisi Xianningshan. Jika tirai cahaya rusak, sehingga dia bisa melakukan bagiannya. Namun gerakan Xianningshan menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Tangannya telah berubah menjadi bayangan, dan angin menderu di lembah menjadi semakin keras. Seperti hantu menangis dan serigala melolong, yang membuat orang merasa ngeri. Wajah Wen Feichen serius dan ada sedikit keserakahan, tapi dia menemukan bahwa dia masih meremehkan tingkat harta rahasia pertahanan ini. Ini setidaknya harta rahasia pertahanan tingkat atas tingkat surga. Jika tidak mungkin untuk mendukungnya untuk waktu yang lama tanpa merusaknya. Karena peringkat teratas tingkat surga cukup untuk menahan pukulan penuh dari master batas kenaikan keabadian. Memiliki benda ini setara dengan kehidupan ekstra. Setelah sebatang dupa, retakan kecil tiba-tiba muncul di tirai cahaya. Dengan munculnya retakan, kulit Xianningshan juga menjadi pucat. Dia juga menghabiskan banyak vitalitas untuk mengaktifkan harta rahasia pertahanan ini. Dan sekarang dia harus fokus membuka pengaturan sebelumnya. Dan vitalitas di tubuhnya mengalir keluar dengan ganas, seperti banjir yang telah dilepaskan. Melihat harapan, Wen Feichen terus mendesak semua orang untuk menyerang. Dan pada saat yang sama, dia juga menggunakan jurus pamungkasnya. Vitalitas di tubuhnya meledak dan dia mendorong ke depan dengan datar dan perlahan. Memukul tirai cahaya dengan telapak tangan. Seluruh tirai cahaya bergetar hebat.
Tubuh halus Xian Ningsang bergetar dan wajahnya menjadi lebih pucat. Kak Caca! Retakan sepadat jaring laba-laba akhirnya meledak di tirai tipis. Wen Feichen tertawa tanpa henti. Dia yakin bahwa selama dia membanting telapak tangan lain dengan sekuat tenaga, tirai cahaya akan benar-benar rusak. Tapi sebelum dia bisa menyerang telapak tangannya berikutnya, energi yin yang berputar di lembah tiba-tiba menjadi tenang, dan lolongan hantu dan serigala di telinganya menghilang dalam sekejap. Mata indah Xian Ningsang yang sejelas bintang berkedip, dan dia berkata dengan genit, "Feng." Pada saat ini, persiapan Xian Ningsang akhirnya selesai. Di langit tiba-tiba terdengar suara rantai diayunkan, seperti melodi lagu jiwa. Mendengar itu, semua orang mendongak kaget, dan melihat rantai tebal dan hitam sepanjang beberapa kaki terbang di udara dingin. Rantai Yin Qi ini terbang mengelilingi kepala geng pertempuran berdarah dan anggota Feng Yu. Dan saat berikutnya, mereka tiba-tiba tampak memiliki spiritualitas dan bergegas ke bawah. Melihat itu, kulit Wen Feichen berubah drastis. Mengetahui bahwa dia masih selangkah terlambat, dia buru-buru membanting telapak tangannya ke tirai tipis. Pada saat yang sama, tubuh Xian Ningsang bergoyang, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengaktifkan harta rahasia surgawinya. Angin telapak tangan ini menerpa Xian Ningsang begitu lurus dan tanpa halangan. Pada saat kritis, Yang Ke yang telah waspada di samping akhirnya menemukan kesempatan untuk bergerak, dan dengan cepat meraih Xian Ningsang sebelum angin telapak tangan menghantamnya. Tetapi dia masih tersapu oleh angin telapak tangan. Tubuhnya yang halus bergetar, kulitnya menjadi pucat. Yang Ke mengangkatnya di pinggang dan lari tanpa melihat ke belakang. Karena ada terlalu banyak musuh dan kekuatan mereka terlalu kuat, dia tidak cukup bodoh untuk menghadapi mereka secara langsung. Tepat ketika Yang Ke membawa Xian Ningsang untuk melarikan diri, rantai energi Yin itu akhirnya melilit master dari geng pertempuran darah. Hanya ada 8 rantai secara total, dan Wen Feichen berada di bawah perawatan utama Xian Ningsang. Jadi dia menjadi sasaran oleh 3 rantai, dan 5 sisanya juga adalah master dari alam pemisahan dan reoni, dan alam pergerakan udara, yang bergegas ke geng pertempuran darah. Saat ini, wajah orang-orang yang terjerat rantai itu ngeri, mengira hidupnya sudah berakhir. Siapa sangka setelah rantai ini menjerat mereka, mereka akan langsung menghilang ke dalam tubuh mereka, dan ke-8 rantai tersebut akan menghilang. Bahkan Wen Feichen tiba-tiba merasa bahwa kekuatannya di alam asal sejati sedang ditekan oleh kekuatan yang tak terlihat, dan tidak bisa menahan dengusan teredam. Sebelum membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah, hal yang sama berlaku untuk 3 master alam pemisahan dan reoni, dan salah satu murid alam Qidong yang sedikit lebih kuat. Kulit mereka menjadi sangat pucat dalam sekejap. Ya, darah tanpa henti. Bahkan murid Qidong terakhir dengan kekuatan lebih rendah tertinggal, dan dia kehilangan semua nafas dalam sekejap dan jatuh ke tanah mati. Apa yang terjadi? Long Hui sangat marah. Dia melihat situasi barusan, dan dia akan menghancurkan harta rahasia tingkat surga lawan. Dia sudah berpikir tentang bagaimana mempermalukan Xian Ningsang untuk mendapatkan kesenangan. Tapi dalam sekejap mata, dia salah satu dari mereka meninggal. 5 terluka parah dan bahkan Wen Feichen tampak lesu. Jadi bagaimana mungkin Long Hui tidak marah? Bebek yang mencapai mulutnya terbang begitu saja. Tuan Long, tenanglah. Wen Feichen menahan rasa sakit yang menusuk, mengedarkan vitalitasnya untuk mengusir rasa dingin, dan menjelaskan dengan suara lemah. Saya khawatir wanita itu telah membuat pengaturan di sini sebelumnya, dan kali ini dia menggunakan kekuatan formasi untuk berurusan dengan kita. Saya tidak menyadarinya untuk sementara waktu, tapi dia berhasil. Sampah. Mereka semua adalah sekelompok sampah.
Long Hui sangat marah dan mengutuk. Begitu banyak orang telah gagal sepenuhnya melawan salah satu dari mereka. Wajah Wen Feichen terkelebat. Dia marah tetapi menahannya dan berkata, "Meskipun kita telah dikomploti, wanita itu pasti sedang tidak dalam kondisi yang terbaik sekarang. Saya khawatir dia tidak punya vitalitas dalam tubuhnya. Jika mereka dapat dikejar saat ini, mereka hanya ada domba yang menunggu untuk disembelih." Long Hui tidak sabar dan berkata, "Kalau begitu, tunggu apa lagi? Cepat cari mereka." Wen Feichen mengalihkan pandangannya ke sekelompok karakter kecil di menara Fengyu dan berkata dengan wajah cemberut, "Saya akan memberi Anda kesempatan untuk bertahan hidup jika Anda bisa mendapatkan wanita itu. Jika Anda menangkap mereka, saya, Wen Feichen, akan bertanggung jawab atas membawamu keluar dari tempat ini dengan aman." Sebelumnya, 8 rantai Xianningsang barusan menargetkan semua ahli dari geng pertempuran darah. Tetapi tidak ada orang di Feng Yulo yang terluka. Ada 5 orang yang memasuki lembah hidup-hidup dan kondisi mereka jauh lebih baik daripada geng pertempuran berdarah. Mendengar itu, nama berani Nulang menolak perintah Wen Feichen. Karena tidak peduli seberapa tak bertahannya penampilan lawan, mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani saat ini. Segera mereka saling memandang dan Nulang bertanya, "Senior Wen, apakah Anda dapat yakin bahwa wanita itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan?" "Tentu saja," Wen Feichen menjawab dengan sabar. "Sekarang Anda dapat mengejar mereka ke atas. Siapapun dapat menangkapnya dengan satu tembakan dan membawanya kembali ke tempat Tuan Muda Long, dan itu akan menguntungkan kalian semua." "Oke, kalau begitu mari kita kejar." Mata Nulang memancarkan kegilaan dan kebencian, karena dia telah banyak menderita dari geng pertempuran berdarah akhir-akhir ini. Banyak saudara dari Menara Fengyu yang datang ke sini bersamanya telah meninggal, dan tidak ada satupun yang tersisa di alam penempaan tubuh. Namun kemarahannya tidak bisa diarahkan pada Wen Feichen, jadi dia hanya bisa mentransfernya ke Yang Ke dan Xianningsang. Pada saat ini, Xianningsang tidak memiliki kekuatan untuk melawan, jadi bagaimana mereka bisa memperhatikan Yang Ke belaka? Setelah orang-orang dari Menara Fengyu menghilang ke lembah yang suram, Wen Feichen memandang murid-murid dari geng pertempuran berdarah. "Kalian pergi juga, dan Anda tidak boleh membiarkan wanita itu melarikan diri. Pasti ada pendukung kuat di belakangnya. Sekali beritanya bocor, geng kita akan mendapat masalah besar." "Ya, meskipun orang-orang ini juga lemah, tapi masalahnya penting, jadi mereka hanya bisa mengusir mereka." Untuk sesaat, hanya Long Hui dan Wen Feichen yang tersisa di lapangan. Namun ada suara Long Hui sedikit lebih lembut, dan dia bertanya, "Tuan Wen, apa yang terjadi?" Mendengar itu, Wen Feichen tersenyum kecut. "Saya tidak tahu metode apa yang digunakan wanita itu, tetapi kekuatan saya hanya ditekan pada tingkat ketiga. Sekarang, 3 rantai yang memasuki tubuh itu telah mengunci sirkulasi vitalitas di dantian saya." "Apakah ada metode seperti itu?" Wajah Long Hui terkejut. Wen Feichen mengangguk. "Saya bisa menjadi seperti ini, dan semua murid itu mungkin bahkan lebih tak tertahankan. Mereka hanya dapat menampilkan kurang dari 30% kekuatan mereka sekarang. Lalu, apa yang harus kita lakukan?" Long Hui menunjukkan ekspresi gelisah. "Jangan khawatir." Wen Feichen menggelengkan kepalanya. "Saya tidak berbohong kepada karakter kecil di Menara Fengyu barusan. Wanita itu menggunakan metode sebesar itu untuk mempertahankan harta rahasia pertahanan untuk waktu yang lama. Dan vitalitas dalam tubuhnya telah menghilang. Dan saya juga menamparnya lagi. Dia sekarang benar-benar terluka. Selama mereka menemukan keduanya, itu harus menjadi milik mereka."
Tuan Muda Long, gadis itu juga akan tetap menjadi milik Anda. Mendengar ini, Long Hui menghela nafas dan matanya berputar berbalik. Dia berkata, Long Hui baru saja terburu-buru dan nadanya sedikit serius. Saya harap Tuan Wen tidak akan mengambil hati. Setelah masalah ini selesai, saya pasti akan menjelaskan kerja keras Tuan Wen kepada kakek. Apakah Tuan Muda Long serius? Kita semua adalah satu keluarga. Wen Feichen tersenyum puas. Tapi sekarang saya masih mengundang untuk melindungi hukum. Dan saya akan mencoba apakah saya dapat melarutkan rantai Yin Qi di tubuh saya ini. Oke. Selama percakapan antara keduanya, Yang Ke tidak disebutkan sama sekali. Di mata mereka, Xian Ningsang adalah keberadaan yang menyusahkan. Karena mereka menganggap Yang Ke bukanlah apa-apa. Sekarang Xian Ningsang telah kehilangan semua vitalitasnya. Dia seperti landak yang durinya dicabut. Jadi siapapun dapat menjatuhkannya. Pada saat ini, Yang Ke telah membawa Xian Ningsang ke tepi lembah, di mana hanya satu orang yang bisa memasuki celah yang panjangnya sekitar 10 kaki. Xian Ningsang ditempatkan di dalam olehnya. Yang Ke sendiri memblokir bagian luar, dan ada semak di depan celah gunung, yang baru saja memblokir pintu masuk. Keduanya terjepit bersama. Hampir menyatu menjadi satu. Jangan bicara, seseorang mengejar Anda. Yang Ke memeluk Xian Ningsang dan memberitahunya dengan lembut. Mendengar itu, Xian Ningsang sedikit mengangguk dengan kulit pucat dan menahan nafas. Setelah beberapa saat, ombak yang marah membawa orang-orang lewat di depan mereka, dan suara langkah kaki berangsur-angsur menghilang. Namun jarak antara kedua sisi hanya lebih dari selusin kaki. Tetapi malam gelap dan berangin, dan lembah penuh dengan Yin Qi, yang memungkinkan Yang Ke dan Xian Ningsang dapat bersembunyi dengan sempurna. Pada saat ini, Xian Ningsang tidak dapat menahan diri, namun setelah Nulang dan yang lainnya pergi, dia dengan cepat menyemburkan seteguk darah, dan sal sutra yang menutupi wajahnya langsung menjadi merah cerah. Jelas telapak tangan Wen Feichen baru saja menyakitinya. Kakak senior, apakah Anda baik-baik saja? Yang Ke bertanya dengan gugup. Bantu saya mendapatkan ramuan itu. Suara Xian Ningsang lemah dan dia jatuh ke tanah begitu tubuhnya lemas. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan satu jari pun. Di mana itu? Tanya Yang Ke. Di dada saya. Jawab Xian Ningsang dengan malu. Segera Yang Ke dengan cepat mengulurkan tangannya ke dadanya. Tetapi saat berikutnya, dia menarik kembali seperti kilat, menatap kosong ke adik perempuan senior di depannya. Xian Ningsang juga menatapnya. Rona merah muncul di wajahnya yang pucat, dan tubuhnya sedikit gemetar. Baru saja, Yu Feng yang montok disentuh ringan oleh Yang Ke. Dan kelumpuhan seperti kilat langsung menuju ke lubuk hatinya. Dan hampir dia tidak pingsan di tempat karena malu. Tunggu! Yang Ke tahu bahwa ini adalah momen yang luar biasa, dan dia bukan lagi ibu mertua saat ini. Jadi dia berbisik kepada Xian Ningsang, lalu mengulurkan tangannya lagi, dan meraba-raba ke dalam pakaian Xian Ningsang. Saat itu musim panas, dan Xian Ningsang pada awalnya tidak banyak mengenakan pakaian. Selain gaun luar, hanya ada gaun kecil yang pas di dalamnya. Ketika Yang Ke menyentuhnya, dia tiba-tiba merasa seolah-olah telah memasuki negeri dongeng, yang membuat orang berlama-lama dan lupa untuk kembali. Masa kelembutan montok, penuh elastisitas luar biasa, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Toh tamparan tidak bisa menutupinya. Dari waktu ke waktu, 5 jari menyentuh benjolan kecil di tubuh montok. Setiap kali mereka menyentuh, tubuh Xian Ningsang sedikit bergetar, merasakan suhu tubuh panas satu sama lain. Hanya dalam beberapa tarikan nafas. Apakah itu Yang Ke atau Xian Ningsang? Nafas Candong agak pendek dan darah mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Yang Ke baik-baik saja, meskipun dia sedikit malu, tetapi dia masih laki-laki.
dan dia memiliki pipi untuk berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Sebaliknya, itu adalah Xianningsang yang mata jernihnya tampak mengandung mata air. Matanya pemalu dan marah, dan nafas yang dihembuskannya seharum rusa kasturi. Itu memikat tak terlukiskan. Jangan terlalu banyak berpikir. Yang Ke menghiburnya sambil meraba-raba dengan hati-hati. Xianningsang akhirnya tidak tahan lagi. Dia menahan nafas dan berkata dengan lemah, "Ada di sisi lain." Oh, Yang Ke tiba-tiba sadar kembali dan diam-diam berkata mengapa dia tidak dapat menemukannya setelah sekian lama mencarinya. Ternyata tidak ada di tempat itu. Jadi insiden ini membuat banyak masalah. Dia meraih ke sisi lain dengan backhand-nya dan mencari dalam-dalam. Akhirnya menemukan beberapa botol kecil dan Xianningsang gemetar berkali-kali selama proses tersebut. "Yang mana?" Yang Ke bertanya. "Yang di tengah." Suara Xianningsang sangat lemah dan dia memberi isyarat dengan matanya. Yang Ke dengan cepat mengambil botol di tengah, menuangkan beberapa pil dari botol, mengangkat penutup muka, dan memasukkan semuanya ke mulut Xianningsang. Adik perempuan senior ini memiliki fisik yang istimewa, dan fisik suci raw pengobatan adalah kuali obat manusia terbaik di dunia. Tidak peduli beberapa banyak pil yang Anda minum, Anda tidak perlu khawatir tentang kerugian apapun. Pada saat ini, beberapa pil masuk ke perutnya. Xianningsang memejamkan mata dan bermeditasi. Yang Ke berbalik untuk mengawasi gerakan di luar. Setelah menunggu sekitar setengah jam, Xianningsang berangsur pulih. Membuka matanya dan menatap punggung Yang Ke dengan malu-malu dan rumit. Mengingat apa yang baru saja terjadi, pipinya terbakar. Meskipun dia tahu dia tidak punya pilihan selain menemukan lubang di tanah, Xianningsang masih ingin turun. Itu terlalu memalukan. Pada saat yang sama, seolah-olah menyadari tatapan Xianningsang, Yang Ke yang telah berjaga-jaga selama ini tiba-tiba berbalik. Dan ketika dia melihat bahwa Xianningsang telah selesai berlatih, dia tanpa sadar menghembuskan nafas. "Apakah Anda baik-baik saja?" Yang Ke akhirnya melepaskan hatinya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.